Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya perkenalkan diri, nama Idri Putri Utama dari Poltekkes Kemenkes Bengkulu, tepatnya dari jurusan Kebidanan. Sebelumnya di sini saya akan melakukan penyuluhan mengenai pendidikan budaya anti korupsi, lebih tepatnya dengan judul Strategi Pemberantasan Korupsi. Nah, sebelum saya memulai penyuluhan pada hari ini, Mbak boleh perkenalkan dirinya Perkenalkan, nama saya Shelly Marsanda. dan Mbaknya. Nama saya Irma Sofian. Nah, baiklah Mbak, di sini saya akan melakukan penyuluhan strategi pemberantasan korupsi ya Mbak. Nah, sebelum saya memulai penyuluhan, saya akan memberi poster terlebih dahulu ya Mbak. Silakan dibaca ya Mbak. Baiklah, sebelum kita memulai penyuluhan, apakah Mbak sudah tahu apa itu korupsi Mbak? Setahu saya, korupsi itu adalah penyalahgunaan kekuasaan atau penyalahgunaan uang. Nah, baik, jawaban Mbak tadi sudah benar ya Mbak, tapi saya ingin memperjelaskan lagi apa itu korupsi. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi itu penyalahgunaan atau penyelewengan keuangan negara oleh suatu orang untuk memenuhi kebutuhan pribadinya. Nah, dapat kita simpulkan bahwa korupsi itu adalah penyalahgunaan atau penyelewengan keuangan ataupun kekuasaan oleh seorang pejabat untuk memenuhi kebutuhan pribadinya. Nah, apakah Mbak memahaminya, Mbak? Apakah bisa kita lanjut? Di sini saya akan memperlihatkan PowerPoint yang sudah saya buat. Nah, di sini kita terkendala atau kekurangan infokus. Jadi seperti ini aja ya, Mbak. Nah, dengan judul bersama kita mencegah korupsi dengan menggunakan strategi pemberantasan korupsi. Nah, ada pengertian korupsi. Korupsi secara umum merupakan suatu tindakan penyalahgunaan jabatan atau wewenang yang dilakukan oleh seorang pejabat demi memperoleh keuntungan pribadi. Adapun dampak korupsi terhadap kehidupan bangsa, yang pertama dampak korupsi di bidang politik, yang kedua ada dampak korupsi di bidang ekonomi, yang ketiga ada dampak korupsi di bidang lingkungan. Selanjutnya ada trisula pemberantasan korupsi menurut KPK. Yang pertama ada sula penindakan, yaitu strategi represif KPK dalam menyeret koruptor ke meja hijau, membacakan tuntutan serta menghadirkan saksi-saksi dan alat bukti yang menguatkan. Nah, selanjutnya ada sula pencegahan, adalah mencakup perbaikan pada sistem sehingga meminimalisasi terjadi tindak pidana korupsi. Nah, yang ketiga ada sula pendidikan. Ini adalah pendidikan digalakkan dengan kampanye dan edukasi untuk menyamankan pemahaman dan persepsi masyarakat tentang tindak pidana korupsi. Selanjutnya kita masuk ke definisi integritas dan nilai-nilai anti korupsi. Menurut Komisi Pemberantasan Korupsi atau RI, integritas adalah bertindak dengan cara konsisten dengan apa yang dikatakan. Nah, nilai integritas merupakan kesatuan antara pola pikir, perasaan, ucapan, dan perilaku yang selaras dengan hati nurani dan norma yang berlaku. Nah, KPK merilis 9 nilai integritas yang bisa mencakup terjadinya tindak pidana korupsi. Yang pertama ada jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Secara singkat, mari kita pahami ke-9 nilai integritas ini. Nah, yang pertama ada jujur, adalah sikap lurus hati, tidak berbohong, tidak curang, dan tulus ikhlas. Dan yang kedua ada tanggung jawab, seseorang yang bertanggung jawab berani mengakui kesalahan yang dilakukan, mereka juga amanah dan dapat diandalkan. Yang ketiga ada mandiri, mandiri merupakan hal atau keadaan dapat berdiri sendiri tanpa bergantung pada orang lain. Dan yang keempat ada kerja keras adalah kegiatan yang dikerjakan secara sungguh-sungguh tanpa mengenai lelah. Selanjutnya ada sederhana. Menurut KBBI, kesederhanaan memiliki pengertian bersahaja, tidak berlebih-lebihan atau dapat dinyatakan sedang, dalam arti pertentangan, tidak tinggi, tidak rendah, dan sebagainya.
Selanjutnya ada disiplin, merupakan perasaan taat, patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya merupakan tanggung jawabnya. Selanjutnya ada berani. Berani adalah tidak takut menghadapi bahaya atau kesulitan. Selanjutnya ada peduli. Maka peduli menurut KBBI adalah pengindahkan, memperhatikan dan menghiraukan. Yang terakhir ada adil. Adil berasal dari bahasa Arab yang berarti berada di tengah-tengah, jujur, lurus, dan tulus. Selanjutnya kita masuk ke faktor penyebab korupsi. Nah, Mbak sudah tahu apa saja faktor penyebab korupsi? Baik, faktor penyebab korupsi itu ada faktor internal, faktor politik, faktor hukum, faktor ekonomi, faktor organisasi. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh tindakan korupsi. Yang pertama ada kerugian keuangan negara, yang kedua ada suap menyuap, yang ketiga ada penggelapan dalam jabatan, keempat pemerasan, kelima ada perbuatan curang, keenam ada benturan kepentingan pribadi, dan yang terakhir ada gratifikasi. Nah, mungkin itu saja ya penyuluhan pada hari ini. Nah, sebelum saya menutup penyuluhan pada hari ini, apakah Mbak ada pertanyaan? Saya ingin bertanya. Begini, Mbak. Saya ingin bertanya, siapa yang menanggung kerugian negara akibat tindakan pidana korupsi? Baik, pertanyaan Mbak tadi langsung saya jawab aja ya, Mbak. Nah, jawabannya terpidana lah yang nanti harus menanggung beban kerugian keuangan negara untuk dikembalikan dalam bentuk ganti rugi. Nah, apakah Mbak sudah memahaminya, Mbak? Ya. Selanjutnya, ada yang ingin ditanyakan lagi? Enggak. Baik, itu saja. Saya akan mengetes apakah mbak-mbak memperhatikan penyuluhan yang sudah saya berikan tadi. Nah, saya ingin bertanya kepada mbak-mbak. Nah, pertanyaan saya, sebutkan 3 strategi pemberantasan korupsi menurut KPK. Itu apa saja ya, Mbak? Ya, Mbak. Yaitu sila penindakan, yang kedua itu pencegahan, Nah, baik Mbak, jawaban Mbak tadi sudah benar ya Mbak. Nah, 3 strategi pemberantasan korupsi ini ada sulap penindakan, sulap pencegahan, dan sulap pendidikan. Nah, mungkin itu saja ya Mbak, penjelasan dari penyuluhan saya tadi mengenai anti korupsi. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf ya Mbak. Saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.